Ya, saya selalu menyarankan pada pasien saya bahwa hindari makanan berkemasan ya. Jurannya sih sebaiknya enggak, karena di dalam makanan kaleng ini terdapat tambahan gula dan garam yang lebih banyak. Halo, gue Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Viana, saya dokter anestesi. Halo, dengan saya Dr. Yoga Yandika, dokter spesialis anak. Saya Dr. Bonita, saya seorang konselor menyusui. Nama saya Dr. Prima, saya dokter kebidanan dan kandungan. Saya Dr. Fadila, saya dokter kandungan. Saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Saya Willy, dokter spesialis anak. Apa pendapat dokter tentang makanan kaleng? Sehat ya dok? Makanan kaleng ini kan makanan yang disimpan dalam kaleng yang kedap udara. Tujuannya sih biar lebih tahan lama. Kalau sehat ya mungkin bahan makanan yang alamiah, yang seger itu jauh lebih sehat dibanding makanan kaleng. Cuman kalau memang nggak ada pilihan lain, mungkin bisa dijadikan referensi untuk makanan. Ya kurang sehat sih sebenarnya. Cuman ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Yang jelas praktis ya, karena kan udah semi jadi gitu, semi makanan jadi. Kita konsumsi begini langsung oke, kita modif sedikit juga oke juga, lebih enak. Tapi kalau kita tanyakan sehat atau enggak, sebenarnya tidak sehat. Karena sebenarnya satu, ini pasti kan ditambahkan zat-zat pengawet supaya makanan-makanan ini bisa bertahan dengan cukup lama untuk dikonsumsi. Nah, makanan pengawet atau bahan pengawet apapun sebenarnya saya rasa jika dikonsumsi terlalu banyak pasti tidak boleh. Berbeda dengan makanan yang memang segar, memang sudah dimasak, langsung dikonsumsi hari itu juga, saat itu juga, pasti itu jauh lebih fresh, jauh lebih sehat. Dokter pernah konsumsi makanan kaleng? Saya rasa ya setiap orang pasti akan pernah mengkonsumsi makanan kaleng. Karena di kehidupan sehari-hari itu nggak mungkin jauh dari namanya makanan kaleng. Saya dulu juga sering sih ya biasa zaman mahasiswa ya makanannya kalau nggak Indomie ya sarden ya. Ya dulu ya, sekarang udah nggak. Ya karena saya merasa kalau bisa dapat yang segar, kenapa kita harus cari yang kaleng sih? Kalau saya sih nggak makan. Kenapa dokter tidak mau konsumsi makanan kaleng? Kalau saya lebih baik makanan yang alami. Kita yakin komposisinya dari segi proses segala macam alami, aman untuk badan. Boleh makan makanan kaleng seperti sarden, terus kornet. Kalau dibilang boleh sih boleh-boleh aja, nggak boleh berlebihan ya. Lebih menyarankan sih yang makanan segar ya, karena nutrisinya jauh ya, lebih lengkap, lebih bagus. Jadi kalau misalnya tidak terpaksa banget ya tidak usah. Tapi kalau misalnya sekedar pengen mau icip-icip ya boleh sih ya. Ya, saya selalu menyarankan pada pasien saya bahwa hindari makanan berkemasan ya. Kalau masih ada yang didapatkan freshnya, kenapa nggak kita cari yang freshnya saja? Anak-anak tuh boleh nggak sih makan makanan kaleng? Anjurannya sih sebaiknya enggak, karena di dalam makanan kaleng ini terdapat tambahan gula dan garam yang lebih banyak gitu. Sehingga nanti ya kalau untuk anak ya tadi kadar gula dan garamnya terlalu tinggi. Daripada makan makanan kaleng, mending pilihan makanan yang lain. Namanya proses food seperti makanan kaleng dan proses-proses food lainnya seperti hamburger, mungkin sosis gitu dianjurkan untuk enggak pada anak-anak. Lalu seberapa sering sih dok amannya kalau makan makanan kaleng ini? Ya itu tadi, kalau untuk makanan kaleng seyogianya nggak usah sering-sering ya, maksimal mungkin 1 atau 2 kali lah dalam sebulan. Tapi yang perlu di garis bawahi adalah sebenarnya ketika kita mau mengolah apapun dari makanan kalengan harus selalu tahu ya, harus membersihkan bagian atas nih yang ketika untuk membuka kalengnya atau bagian-bagian yang sekiranya nanti akan bagian luar yang sekiranya nanti akan kena makanan di dalamnya. Karena kan sebenarnya yang paling kotor menurut saya itu kan justru kemasannya, kalengnya. Nah kadang-kadang orang-orang itu tidak menyadari itu, langsung tinggal dibuka, dimasukin, padahal kan lihat saja di sini kan banyak lekukan-lekukan. Ini kan pasti banyak resiko kontaminasinya tinggi sekali.